Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Jeffrey Kinaldi, dengan NPM C1C020070 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya tidak sendiri, saya berdua dengan teman saya, ada Kak Berli. Baik, perkenalkan nama saya Berana Febrianti Panggabean dengan NPM C1C020-151. Baik. Nah, seperti video-video kami sebelumnya, pada minggu ini kami kembali membahas meng- sistem pengendalian manajemen yaitu bab 14 mengenai service organization atau organisasi jasa. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Saya mau bertanya nih dengan Kak Berli, apa sih yang dimaksud dengan organisasi organisasi jasa secara umum? Baik, izin menjawab ya Kak Jeffrey. Jadi ya, kalau ditanya nih tentang apa sih yang dimaksud dengan organisasi jasa secara umum. Nah, perekonomian pada Indonesia yang sedang mengalami masa-masa sulit akibat kritis yang terjadi di pertengahan tahun 1997 dan sampai sekarang belum mengalami pemulihan secara total. Nah, banyak dari perusahaan yang gulung tikar karena menderita kerugian dan tidak bisa bertahan dalam perekonomian seperti ini. Nah, maka setiap perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan, baik yang menyangkut perencanaan maupun pengendaliannya. Selain itu juga, di zaman perdagangan yang bebas ini, setiap perusahaan harus siap untuk bersaing dengan perusahaan asingnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Jeffrey. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, tadi sudah dijelaskan nih secara jelas oleh Kak Berli terkait apa sih yang dimaksud dengan organisasi jasa secara umum. Jadi, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saya juga mau bertanya dengan Kak Berli, bisa tolong dijelaskan secara singkat sejarah dan perkembangan organisasi jasa ini sendiri? Baik, jadi kalau disuruh jelaskan tentang secara singkat tentang sejarah perkembangan organisasi jasa, yaitu pada awalnya biaya hanya ada dalam pencatatan perusahaan manufaktur karena kebutuhan untuk nilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi adalah untuk tujuan laporan keuangan. Nah, sistem ini memberikan data mentah yang dapat dengan mudah diadaptasikan untuk digunakan dalam menetapkan harga jual dan juga tujuan manajemen lainnya. Banyak organisasi jasa tidak memiliki dorongan yang sama untuk menggunakan data biaya. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, menggunakan data biaya produk dan data akuntansi lainnya. Dan perkembangan dalam sistem pengendalian manajemen ini, organisasi jasa juga mulai berkembang dalam sama pesatnya dengan sistem pengendalian yang ada pada perusahaan manufaktur. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jeffrey. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya sama-sama sejarah singkat perkembangan organisasi jasa. Nah, langsung saja kita masuk lagi ke pertanyaan ketiga. Saya juga mau bertanya ini dengan Kak Berli karena tadi sudah dijelaskan apa saja apa yang dimaksud dengan organisasi jasa secara umum dan juga sejarah singkat perkembangan organisasi jasa. Selanjutnya saya mau bertanya mengenai tentang apa sih yang dimaksud dengan ketiadaan persediaan penyangga dalam karakteristik jasa secara umum. Oke, baik. Ibu menjawab ya Kak Jeffrey. Jadi kalau ditanya tentang apa sih yang dimaksud dengan ketidaksediaan penyanggaan dalam karakteristik jasa umum jasa secara umum tadi itu perbedaan karakteristik dan secara mendasar dalam sektor manufaktur dan jasa dapat terlihat dalam hal, hal yaitu perusahaan manufaktur dapat menyimpan barang dagangannya dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Nah, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Nah, perusahaan manufaktur juga dapat memperoleh pendapatan di masa depan dari produk yang tersedia di tangan pada saat ini. Perusahaan jasa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan di masa depan dari produk yang tersedia di tangan yang dilakukan
yang dilakukan perusahaan manufaktur sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Nah, lebih lanjutnya lagi, biaya dan banyak organisasi jasa pada dasarnya bersifat tetap dalam jangka pendek. Dapat diambil contoh dari jenis usaha perhotelan. Hotel tidak dapat mengurangi biaya-biaya secara substansial dengan menutup beberapa kamarnya. Nah, jasa kantor akuntan pengacara dan organisasi profesional lainnya enggan untuk memberhentikan karyawan profesionalnya ketika volume penjualan rendah karena dampak moral dan biaya untuk merekrut dan melatih kembali karyawan baru. Nah, oleh karena itu, variabel kunci hampir di semua organisasi jasa adalah sampai sejauh mana kapasitas sekarang ini disesuaikan dengan permintaan. Organisasi jasa berusaha melakukan penyesuaian ini dengan dua cara, yaitu yang pertama, organisasi jasa berusaha untuk melakukan penyesuaian ini untuk meningkatkan permintaan selama periode menurunnya tingkat penjualan dengan jasa-jasa pemasaran dan konsensi harga. Nah, yang keduanya, memungkinkan organisasi jasa menyesuaikan tenaga kerja untuk mengantisipasi permintaan dengan tindakan-tindakan seperti yang menjadwalkan aktivitas pelatihan pada periode tersebut dan mengkompensasi jam kerja yang panjang selama periode jualan waktu libur di kemudian harinya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembali lagi kepada Kak Jess. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, tadi sudah dijelaskan nih terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan ketiadaan persediaan penyangga dalam karakteristik jasa secara umum. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan keempat ya, pertanyaan selanjutnya. Saya juga mau bertanya nih dengan Kak Berli, apa sih yang dimaksud dengan kesulitan dalam mengendalikan kualitas dan karakteristik jasa secara umum? Oke, izin menjawab ya Kak Jeffrey. Jadi jika ditanya tentang apa apa sih yang dimaksud dengan kesulitan dalam mengendalikan kualitas dalam karakteristik jasa secara umum tadi. Nah, perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atas produknya sebelum produk tersebut dikirimkan ke pelanggan, serta kualitasnya dapat diukur secara kasat mata. Nah, sedangkan perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada jasanya tadi diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Misalnya, kualitas pendidikan adalah hal yang sulit untuk diukur sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang memiliki sistem penilaian kualitas formal. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jepri. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih terkait dengan kesulitan dalam mengendalikan kualitas dalam karakteristik jasa secara umum. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan padat karya dan organisasi multi unit dalam karakteristik jasa secara umum. Oke, saya menjawab ya Kak Jepri. Jadi kalau ditanya tentang apa itu yang dimaksud dengan padat karya dan organisasi multi unit. Nah, kita masuk pada karyanya ini. Perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomasikan lini produksi sehingga dengan demikian perusahaan perusahaan dapat menggantikan buruh dan meminimalisir atau mengurangi biaya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Nah, contohnya, rumah sakit dapat menambah peralatan baru dengan harga yang mahal. Akan tetapi, sarana tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik kepada para pasien. Sarana tersebut tidak mengurangi biaya, melainkan menambah biaya yang dikeluarkan oleh entitas tersebut. Nah, kita masuk pada organisasi multi unitnya. Nah, beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja. Nah, yang tidak ada di perusahaan manufaktur, kemudian informasi dan setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem
atau regional dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasikan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Pak Lutfi. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, tadi sudah dijelaskan nih secara umum tentang padat karya dan organisasi multi unit dan karakteristiknya secara umum. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dengan contoh ya Kak Berli yang di bagian padat karya tadi. Contohnya adalah rumah sakit dapat menambah peralatan baru dengan harga yang mahal. Akan tetapi, sarana tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan yang lebih kepada pasien. Sarana tersebut tidak mengurangi biaya, melainkan menambah biaya yang dikeluarkan oleh entitas tersebut. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan nih terkait dengan apa itu organisasi jasa secara umum. Kemudian saya ingin bertanya nih dengan Kak Berli, yaitu mengenai tentang apa sih yang dimaksud dengan organisasi jasa profesional. Oke, jadi kalau ditanya tentang apa sih yang dimaksud dengan organisasi jasa profesional, nah, organisasi jasa profesional ini merupakan organisasi yang produknya adalah jasa profesional yang yaitu seperti organisasi penelitian dan pengembangan. Nah, kan kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi dan organisasi kesenian lainnya, serta juga dengan organisasi olahraga. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan organisasi jasa profesional. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa organisasi jasa profesional adalah organisasi yang merupakan organisasi yang menghasilkan jasa profesional seperti ada organisasi penelitian, pengembangan, kantor pengacara, kantor akuntan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita sudah bertanya-tanya nih dengan Kak Berli. Dari Kak Berli sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan dengan saya? Saya persilahkan. Baik, izin bertanya ya Kak. Jadi bisa nggak sih dijelaskan tentang uh, bisa tolong jelaskan nggak sih tentang apa saja sih sistem pengendalian manajemen organisasi jasa profesional tadi? Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi jika ditanya tentang apa saja sistem pengendalian manajemen organisasi jasa profesional, jawabannya adalah yang pertama ada penentuan harga. Harga jual dan pekerjaan ditetapkan dengan secara tradisional di banyak perusahaan-perusahaan profesional. Jika profesi tersebut merupakan salah satu profesi di mana para anggotanya sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka, penentuan biaya profesional yang harus dibayar biasanya dikaitkan dengan tarif tagihan per jam. Biasanya didasarkan pada kompensasi dari tingkat profesional tersebut. Atau dalam kata lain, dalam bukaannya, kompensasi dari orang tertentu. Ditambah dengan beban untuk biaya overhead dan laba. Kemudian yang kedua, ada pusat laba dan penetapan harga transfer. Organisasi nirlaba biasanya menggunakan pusat laba untuk pendukung seperti pemeliharaan, proses informasi, transformasi, telekomunikasi, percetakan, dan sejumlah material dan jasa. Jasa membebankan layanan terhadap layanan yang diberikan pada unit yang mengkonsumsi layanan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Secara umum, sistem perencanaan strategis formal di organisasi profesional tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan struktur yang sama. Dan organisasi profesional tidak memiliki kebutuhan yang besar akan sistem semacam itu. Rencana strategis dari suatu organisasi profesional biasanya terdiri atas rencana pengisian karyawan untuk jangka panjang, bukan rencana penuh untuk seluruh aspek operasi perusahaan. Dalam suatu organisasi profesional, aktiva utamanya adalah manusia. Kemudian yang keempat ada pengendalian operasi. Nah, jadi rasio waktu yang ditagi atau bill time ratio yang merupakan rasio dari jumlah jam yang dapat ditagih terhadap jumlah jam yang tersedia dipantau secara ketat. Nah, jika ternyata penggunaan waktu yang sebaiknya merupakan waktu menganggur atau untuk alasan pemasaran atau pelayanan umum, beberapa penugasan dibebankan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normalnya. Maka, varians harga yang ditimbulkan harus dipantau secara ketat. Kemudian yang kelima,
ada pengukuran dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian manusia yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, bawahan, dan juga klien. Penilaian yang dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Untuk itu, organisasi profesional semakin banyak menggunakan sistem formal untuk mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar keputusan personalia dan untuk diskusi dengan profesional tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan apa saja sistem pengendalian manajemen organisasi jasa profesional. Baik, cukup jelas ya, jelaskan oleh Kak Jeffrey tadi. Ada 5 nih penentu yang menjadi apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendaliannya, yaitu yang pertama ada penentuan harga, pusat pada penetapan harga transfer, kemudian perencanaan strategi dan penyusunan anggaran, kemudian ada pengendalian operasi dan yang terakhir ada pengukuran penilaian kinerja. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih Kak, bisa tolong jelaskan apa sih yang dimaksud dengan organisasi jasa keuangan dan karakteristiknya? Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara yang bertindak sebagai pemindah risiko dan yang lainnya adalah sebagai pedagang. Adapun karakteristik khusus organisasi jasa keuangan antara lain, yang pertama, ada aktiva moneter. Kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Nilai sekarang dari aktiva moneter adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktiva fisik lainnya, atau paten dan aktiva tidak berwujud lainnya. Dalam industri jasa keuangan, kualitas mengacu pada kualitas jasa yang diberikan pada kualitas instrumen keuangan selain uang. Tidak ada kebutuhan dalam pengendalian kualitas uang asing. Kemudian yang kedua, ada jangka waktu transaksi. Pengendalian memerlukan adanya suatu cara pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Kemudian yang ketiga, ada imbalan dan risiko. Banyak perusahaan keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima risiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Kebanyakan keputusan bisnis yang melibatkan trade-off antara risiko dan imbalan. Semakin besar risikonya, sebaiknya semakin besar pula imbalan yang diantisipasi. Di dalam perusahaan jasa keuangan, trade-off ini lebih eksplisit dibandingkan dengan di dalam investasi bisnis seperti keputusan pembelian suatu mesin atau pengenalan suatu produk baru. Kemudian yang keempat ada teknologi. Teknologi telah merevolusi industri jasa keuangan. Perubahan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan inovatif. ATM Bank merupakan salah satu contohnya. Layanan broker secara online merupakan segmen dengan pertumbuhan yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan organisasi organisasi jasa keuangan dan karakteristiknya. Baik, cukup jelas ya, jelaskan oleh Kak Jeffrey tentang yang dimaksud dengan organisasi jasa keuangan dan karakteristiknya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan organisasi perawatan kesehatan dan bagaimana sih proses pengendalian manajemennya? Baik, terima kasih Kak Berli. Jadi jika ditanya dengan apa yang dimaksud dengan organisasi perawatan kesehatan dan proses pengendalian manajemennya. Nah, jadi organisasi perawatan kesehatan terdiri atas rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa. Organisasi pemeliharaan kesehatan, panti ureda, dan rumah perawatan. Organisasi pelayanan rumah dan laboratorium medis adalah beberapa di antaranya. Meskipun kesemuanya memiliki hampir semua karakteristik karakteristik dan organisasi nirlaba, banyak di antaranya yang merupakan perusahaan berorientasi pada laba. Proses pengendalian manajemen organisasi perawatan kesehatan karena pergeseran dan bauran produk dan karena peningkatan kuantitas serta biaya perawatan baru, proses perencanaan strategis di rumah sakit adalah hal penting. Proses penyusunan anggaran tahunan adalah secara konvensional. Sejumlah besar informasi tersedia dengan cepat untuk pengendalian
aktivitas operasi. Kinerja keuangan dianalisis dengan membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran dengan mengidentifikasi varian-varian yang penting dan mengambil tindakan yang sesuai dengan varian-varian tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan organisasi perawatan kesehatan dan proses pengendalian manajemennya. Baik, cukup jelas ya jelaskan oleh Kak Jepri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, tadi kan sudah dijelaskan tentang organisasi perawatan. Nah, eh, bagaimana sih karakteristik organisasi perawatan kesehatan itu? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Baik. Nah, jadi jika ditanya dengan terkait karakteristik khusus organisasi perawatan kesehatan, yang pertama adalah adanya masalah sosial yang sulit. Masyarakat lambat laun mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang ini tidak berjalan dengan baik. Di pihak lain, biaya pelayanan tidak dapat dihindari lagi, akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan baru. Beban rumah sakit semakin meningkat. Di pihak lain, jumlah orang yang sakit semakin bertambah karena kemajuan medis memperpanjang usia orang-orang tua yang memungkinkan besar memerlukan perawatan. Masyarakat tidak dapat membayar peningkatan yang dapat diprediksi. Jika tingkat kenaikan biaya sekarang ini berlanjut lebih lama lagi, penyedia layanan kesehatan menyadari bahwa masalah ini adalah jelas. Pemberian layanan kesehatan akan berubah secara drastis. Organisasi layanan kesehatan harus waspada terhadap perubahan-perubahan ini. Yang kedua, adanya perubahan dalam bauran penyedia layanan. Dalam menaikkan keseluruhan dan biaya layanan kesehatan, perubahan yang signifikan telah terjadi dalam cara dengan mana pelayanan kesehatan diberikan dan akibatnya dalam kelayakan bisnis tertentu dan penyedia layanan. Untuk tetap beroperasi, rumah sakit harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan, baik dengan memberikan lebih banyak layanan kepada pasien rawat jalan atau dengan menghilangkan layanan pasien rawat inap yang tidak lagi menguntungkan. Kemudian yang ketiga, ada pembayar pihak ketiga. Program terbesar dan pemerintah adalah Mediacare. Pada saat ini, Mediacare mengganti biaya rumah sakit berdasarkan kelompok diagnosis terkait. Sistem DRG dan kenaikan biaya di rumah sakit per pasien adalah memotivasi rumah sakit untuk memasang sistem akuntansi biaya yang canggih. Beberapa rumah sakit memberikan layanan pemrosesan informasi kepada rumah sakit lain berdasarkan kontrak. Sistem ini memberikan informasi atas pasien yang individual dan mereka melaporkan biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar untuk setiap DRG. Biaya diklasifikasikan berdasarkan departemen dan bahkan berdasarkan dokter yang merawat dalam departemen tersebut. Informasi ini merupakan tambahan atas informasi yang secara tradisional dikumpulkan di rumah sakit. Oleh karena itu, tugas yang sulit untuk mengendalikan pembayaran agar tidak melampaui iuran yang mereka terima, tetapi dengan memastikan bahwa layanan kesehatan yang memadai tetap disediakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan dengan Kak Berli. Oke, cukup jelas ya dijelaskan dengan Kak Jepri tentang karakteristik khusus organisasi perawatan kesehatan. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan organisasi nirlaba? Baik, terima kasih. Nah, jadi jika ditanya apa itu organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang sebagaimana didefinisikan dalam hukum adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dan anggotanya, pejabatnya maupun direkturnya. Definisi ini tidak menghalangi organisasi untuk memperoleh laba. Definisi tersebut hanya melarang pendistribusian dari laba tersebut. Suatu organisasi nirlaba perlu memperoleh laba yang memadai secara rata-rata guna menyediakan dana untuk modal kerja dan untuk berjaga-jaga terhadap hari-hari buruk. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.
terkait dengan apa itu organisasi nirlaba. Oh, baik, cukup jelas ya jelaskan oleh Kak Jeffrey tentang tentang apa itu organisasi nirlaba. Dan mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya kembalikan lagi kepada Kak Jeffrey untuk menutup sesi tanya jawab kita kali ini. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, tadi kita sudah menjelaskan nih terkait dengan organisasi jasa. Tadi juga kita sudah menjelaskan terkait dengan organisasi nirlaba. Nah, mungkin apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.